Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan, dan Doa. Senin, tanggal 18 April tahun 2022. Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 28 ayat 8 sampai dengan 15. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Orang Kristen perdana percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Buktinya sederhana. Makam kosong. Ia tak ada lagi. Tubuhnya tidak ada lagi di makam. Dan kain kafan telah ditinggalkan. Kan tak mungkin orang hidup mengenakan kain kafan. Ia juga menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada para rasul, murid Emmaus dan penampakan Tuhan berkali-kali lainnya. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ternyata membawa kegelisahan bagi orang yang pernah menentangnya. Berbagai usaha dilakukan untuk menyebarkan berita bohong yang melawan realita kebangkitannya. Dikisahkan Injil Matius bahwa orang Yahudi, para imam kepala waktu itu, tidak percaya dan menyuap para serdadu dengan uang agar mereka berdusta bahwa murid-muridnya mencuri mayatnya. "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya, ketika kamu sedang tidur." Orang Kristen perdana melawan berita serdadu ini dengan berkata, "Tak mungkin. Kuburnya pasti ditutup, disegel, apalagi dijaga ketat para serdadu." Para rasul bersaksi bahwa mereka mendapati makam kosong, dan bahwa Tuhan menampakkan diri berkali-kali. Kesaksian 11 rasul itu telah menyebar ke seluruh dunia. Lebih dari 2,5 miliar penduduk dunia percaya akan kebangkitan Kristus. Janji bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Janji bahwa bait Allah yang dirobohkan akan tegak pada hari ketiga. Dibuktikannya sendiri. Kebenaran tak dapat dibeli. Dusta takkan pernah mengalahkannya. Yang berbicara adalah realita dan bukan omong kosong. Tuhan Yesus bangkit. Ia yang mati kini hidup kembali dan takkan pernah mati lagi. Tuhan Yesus yang bangkit rela dijumpai murid-muridnya. Perjumpaan dengannya selalu menawarkan hidup, harapan, kasih, dan keyakinan. Ia pun meneguhkan setiap murid yang dijumpainya dengan salam dan sabdanya, "Salam bagimu. Jangan takut." Salam dan seruan Tuhan ini hanya akan kita alami ketika kita sedia membuka hati kita lebar-lebar kepadanya. Marilah berdoa. Tuhan, sucikanlah pikiranku dan perkataanku. Kuduskanlah nuraniku dan beranikanlah aku menjadi rasul kebenaran-Mu saat ini. Buatlah hatiku senantiasa terbuka lebar-lebar pada cara hadir-Mu. Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Kuatkan imanku di saat aku mengalami persoalan. Entah karena ditinggal orang terkasih ataupun karena takut menghadapi masa depan.
Teguhkan aku Yesus Juru Selamatku. Amin. Tuhan memberkati. RHPE Channel.